Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya pagi ini? Bapak sangat berharap kita dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan. Bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu HKBP Tembilahan. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang bertata dalam kerajaan surga. Kembali Tuhan, kami datang mengucap puji dan syukur kehadirat pada saat pagi hari ini Bapa, di mana berkat-Mu yang sungguh sangat luar biasa masih boleh kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami akan memulai acara ibadah kami. Engkau yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap puji dan syukur. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hukum Taurat kita untuk minggu ini kita ambil dari hukum Taurat yang ketiga. Begini bunyinya, dan pasti adik-adik sudah hafal semua. Yuk sama-sama mengucapkannya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sudah hafalkan adik-adik? Sekarang kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sisters in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yeah, Jesus mereka merhe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jesus mereka merhe, kusi kusi he, kusi kusi he. Seperti biasa, ayat bulanan kita bulan ini diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Ayo, siapa yang sudah hafal anak-anak? Ini sudah akhir bulan loh. Yuk buka Alkitabnya, Kejadian 12 ayat 2. Sama-sama kita bacakan ya adik-adik. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2. Nanti pakai baju putih atas kepala, mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala, mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Sehatkah dalam minggu ini? Kiranya Tuhan memberikan kesehatan walaupun di berbagai keadaan kita ada banyak halangan yang menghambat kita untuk bersama di gereja Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan akan memberikan waktu kepada kita untuk berkumpul kembali di tengah-tengah gereja Tuhan. Jika saat ini kita masih di rumah kita masing-masing, biarlah Tuhan juga berkenan di rumah kita. Rumah kita menjadi tempat ibadah. Rumah kita menjadi mezbah Tuhan dan sukacita buat Tuhan ketika kita berada dalam ibadah sekolah minggu HKBP Tembilahan saat ini. Baiklah, kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah dia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan memajukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahas. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin semua orang pernah merasakan sakit. Ada yang sakit giginya, ada yang pusing-pusing,
ada yang mual, ada yang demam, ada yang batuk, dan bermacam-macam bentuk sakit yang dijalani oleh manusia. Ada itu sifatnya yang ringan, ada yang sedang, tapi mungkin juga ada yang berat. Semuanya membawa kepada keluhannya masing-masing. Siapa yang menangis kalau sakit? Tunjuk tangan sendiri aja ya. Siapa yang diam kalau sakit? Senyum-senyum saja sendiri ya. Siapa yang tidak mau makan kalau sakit? Jadi lapar ya. Semua itu bisa dirasakan oleh manusia. Kita kecewa terkadang karena sakit itu mungkin lama kita hadapi. Kita kecewa mungkin karena kenapa saya sakit. Kita terkadang kecewa. Waduh Tuhan, kita bertanya pada Tuhan, kok pada waktu aku begini aku sakit? Kok waktu aku sedang begini aku jatuh sakit? Terkadang kita mengutuk akan diri kita sendiri. Kecewa itu ada pada diri kita ketika sesuatu hal kita tidak inginkan dalam diri kita. Tapi Tuhan tuntut sebenarnya kepada kita. Apa yang seharusnya kita perbuat ketika sakit penyakit itu ada pada kita? Ketika satu problema ada pada kita, apa yang diinginkan oleh Tuhan kita harus lakukan dalam hidup kita. Coba kita lihat firman Tuhan yang ditulis seturut dengan almanak gereja kita HKBP tentang sakit Hizkia. Hizkia raja ke-13 dari kerajaan Yehuda, dari keturunan Daud. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi pada waktu saatnya dia menerima sakit. Bahkan firman Allah katakan, ya, melalui Yesaya, firman Allah katakan sakitnya akan tidak sembuh dan dia akan mati. Mendengar berita itu Hizkia kecewa. Waduh, Tuhan, kok mati ya? Waduh Tuhan, kok jadi begini ya? Dengan penuh kekesalan, dia balikkan badannya ke dinding, ke tembok. Tapi ternyata apa? Mungkin kalau kita ada yang begitu, kita terus gebuki tembok, atau kita tunjangi tembok, atau tembok itu kita pukul-pukuli. Ya kenapa begini, begitu. Tetapi Hizkia berbalik ke tembok. Apa yang dilakukan Hizkia menarik di sini. Hizkia berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Mujizat, adik-adik. Di mana mujizatnya? Ternyata Tuhan dengarkan doa-doa orang saleh. Tuhan dengarkan doa-doa orang yang percaya. Tuhan melihat air mata orang yang percaya. Tuhan mendengarkan mohon orang yang percaya. Tuhan mendengarkan keluh kesah, menerima keluh kesah orang yang percaya. Apa kata firman Allah? Allah berfirman melalui Yesaya. Katakanlah kepada Hizkia, kata firman Allah. Allah memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi.
sakit sembuh, umur diperpanjang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita pelajari di sini? Menarik. Yang pertama, yang mau dikatakan firman Allah, apapun yang terjadi pada diri kita, jangan putus asa. Jangan kecewa. Karena semua peristiwa dalam kehidupan kita ini ada Tuhan yang mengetahuinya. Ada Tuhan sumber segala penghiburan bagi kita. Tuhan kuat. Tuhan mampu. Tuhan berbelas kasih. Dalam perjanjian baru juga pernah beberapa kali Yesus membuat mujizat. Orang buta dicelikkan matanya. Orang yang tidak bisa berbicara, dia berikan suara. Orang yang sakit pendarahan, Yesus sembuhkan itu. Semuanya dilakukan oleh Yesus. Tuhan itu baik. Itu makanya dikatakan dalam Injil Lukas ayat pertama, pasal pertama ayat ke-37 dikatakan tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Semuanya bisa ketika Allah katakan ya, itu akan terjadi. Tetapi ketika Allah katakan tidak, semuanya akan tidak ada gunanya. Yang kedua, dengan firman ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan Allah. Tetapi buatlah hubunganmu semakin erat kepada Allah. Inilah yang kedua. Tetaplah jalin hubunganmu kepada Allah. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah? Berdoa. Bahkan dalam pekerjaan Allah katakan, ya, yang lebih tegaskan oleh Martin Luther, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Doa setengah dari pekerjaan kita. Doa inilah yang mengantar kita berhubungan dengan Allah. Dalam doa kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Dalam doa kita menyampaikan kesakitan kita kepada Allah. Dalam doa kita menyampaikan kekecewaan kita kepada Allah. Dalam doa juga kita berharap supaya Allah melepaskan kita dari berbagai pergumulan, dari berbagai keresahan, dari berbagai sakit penyakit kita. Karena itu, orang percaya dikatakan doa adalah nafas kehidupan. Karena itu orang percaya tidak ada yang tidak tahu berdoa. Ada dari adik-adik yang tidak pernah berdoa atau yang tidak tahu berdoa? Belajarlah. Dalam doa kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena segala sesuatu itu berasal dari Allah. Dan segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah. Dan bagi Allah lah segala kemuliaan. Dalam doa kita diajari untuk yakin dan semakin teguh dalam keyakinan kita bahwa Tuhan sanggup
Allah sanggup, katanya. Sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup, apalagi Allah menyembuhkan. Allah semakin sanggup. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan dunia ini sepengetahuan daripada Allah. Dan jikalaupun itu ada pada kita, yakinkan dirimu, teguhkan dan kuatkan imanmu. Percaya kepada Allah bahwa Allah sanggup merubah semua keadaan. Allah mampu. Yang tidak bisa diperbuat oleh dunia ini, Allah bisa perbuatnya. Yang tidak sanggup diperbuat oleh dunia ini, Allah sanggup. Karena itu datanglah kepada Allah. Allah baik. Itu makanya Yesus katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Bisa dibuka Alkitabnya. Matius 28, mari kita buka Alkitabnya masing-masing. Matius 11 ayat 28. Mari kita buka. Biar kita sama-sama membacanya. Sudah dapat? Matius 11 ayat yang ke-28. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah datang kepadaku, kata Yesus. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kita di masa pandemi ini. Kita semakin dijagai oleh Tuhan dari sakit penyakit. Kita dirawat Tuhan, dijauhkan Tuhan dari segala penyakit. Tapi ingat juga, jaga diri, jangan keluar rumah. Di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa yang di surga, buat firman Tuhan yang menyapa kami pada minggu hari ini. Tuhan boleh menyembuhkan sakit seperti Raja Hizkia. Yang pertamanya Tuhan telah katakan bahwa sakitnya tidak akan terobati dan kematian akan merenggut dia. Tetapi Hizkia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhan, sakit Hizkia boleh Tuhan sembuhkan dan Tuhan memberikan umur yang panjang kepadanya. Tuhan, kami juga telah Tuhan ingatkan dalam segala kehidupan kami. Ketika kami mempunyai berbagai pergumulan, ketika kami sedang sakit, ketika kami dilanda virus, ketika kami kecewa, ketika banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami di dunia ini, Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melepaskan diri dari segala pergumulan kami. Kami Engkau menangkan, kami Engkau kuatkan, Engkau jagai adik-adik kami ini Tuhan, supaya tetap bertahan dan menjaga diri di rumah masing-masing. Dan ajar kami Tuhan senantiasa berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Ajar kami Bapa yang di surga menjadi orang-orang yang senantiasa
dekat dan berpengharapan hanya pada Tuhan saja. Kau berkatilah anak-anakmu sekolah minggu dimanapun berada. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kau berkati keluarga, kakak, abang, adik, orang tua, dan seluruh jemaatmu. Supaya kami boleh bersuka cita. Kami boleh bersuka cita menjalani pandemi ini, Tuhan. Kami mampu menguasai diri kami. Kami mampu menguasai emosional kami. Berkati juga kami, Tuhan, dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga kami, orang tua kami. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah doa sembah kami. Terimalah itu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Isona dong guboan Tuhan, barkue ningoluku nasota donian, sadia ma argana Tuhan, mulusai ni raju maksude nikan basang, jalma Tuhan, sailas maroham. Isona dong guboan Tuhan, barkue ningoluku nasota donian, sadia ma argana Tuhan, mulusai ni raju maksude nikan basang, jalma Tuhan, sailas maroham. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa cuci tangan dan jangan berkeliaran di luar rumah ya. Dadah! Salam cita sama hari Minggu. Siapakah nama ketiga anak Nuh? Pertama, Sem. Kedua, Ham. Ketiga, Yafet. Apakah bukti janji Allah kepada bumi setelah air bah itu berlalu? Allah membuat busur yang kita sebut pelangi. Berapa orang yang selamat di dalam bahtera itu? 8 orang, yaitu Nuh, istri Nuh, ketiga anak Nuh, dan ketiga menantu Nuh. Nama saya Theo. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru. Dan kali ini Theo lagi mau belajar. Mau kerjakan tugas sekolah minggu. Iya. Nah, pertanyaannya, sebutkan nama anak Nuh. Sem, Ham, Yafet. Oke.
Sebutkan bukti janji Tuhan setelah air bah. Busur pelangi. Oke, berapa orangkah yang selamat di dalam air bah? 8 orang. Sebutkan siapa saja. Nuh dan istrinya. Baru, 3 orang anaknya. baru. 3 orang mantunya. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Ini PR sekolah minggu dari Grace dan Mia. Yang pertama, siapakah nama ketiga anak Nuh? Sem, Ham, dan Yafet. Yang kedua, apakah bukti janji Allah kepada bumi setelah air bah berlalu? Busur pelangi. Yang ketiga, berapa orang yang selamat dalam bahtera? 8 orang. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah, dadah Ibu Guru, Bapak Guru. Dadah Bapak Guru. Dadah.